Aksi kesadaran kolektif terhadap sebuah penyelenggaraan yang semua kita sebenarnya sudah sangat memahami, teriakan-teriakan sudah tidak berarti, omongan-omongan sudah tidak didengar, karena ketentuan-ketentuan hukum sudah diterabas dengan terus-menerus. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir memaparkan materi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di hadapan calon presiden Anies Baswedan dan Tim Nasional Amin. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa saat ini materi permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Tim Hukum Amin telah mencapai lebih dari 80% dan akan segera difinalisasi pasca pelaksanaan FGD ini. Sebelumnya, Tim Hukum Amin juga telah mengumpulkan berbagai bukti kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah Bung Alfian, baik. Semoga Bung Alfian Silakan baik. Bung Kameramen, kita kelihatannya berada pada satu situasi yang membutuhkan kita untuk berpikir tenang, jernih, dan bisa menggerakkan hati nurani dan aspirasi masyarakat Indonesia. Iya, Bung Silakan, Alfian. Bung. Ini kita mendapatkan seruan. Entah siapa yang menyerukan, tapi ini ajakan untuk para orang-orang yang ingin ada perubahan di negeri ini, atau untuk memutus rantai kecurangan yang berdinasti-dinasti. Nah, ini ada aksi atau ajakan aksi pada tanggal 5 Maret, besok Bung Alfian, di gedung DPR RI. Nah, ini apakah ajakannya betul atau bagaimana? Ini yang pertama Bung Alfian. Nah, yang kedua Bung Alfian, kita kan sempat udah ada aksi tuh kemarin yang di DPR. Salah satu yang saya simak adalah Pak Ubaidillah Badrun Bung Alfian. Nah, tapi kayaknya Bung Alfian ya, mental anak bangsa kita ini Bung Alfian sudah pada posisi yang sangat hancur menurut saya Bung Alfian. Kenapa? Karena mereka melihat pidatonya Pak Ubaidillah yang muncul dari komentar mereka hanyalah cacian. Dia bilang, kok nggak ada kerjaan, dosen kok begini, bikin malu kampus. Itu yang keluar Bung Alfian. Artinya berarti benar-benar generasi muda kita itu benar-benar udah revolusi mentalnya versi Jokowi nih Bung Alfian. Gimana responnya? Silakan Bung Alfian. Pertama, acara ini memang acara yang disiapkan dengan matang. Pembagian tugas cukup baik. Tim presidiumnya di sana ada Pak Din Samsudin, ada Prof. Didin Zamanhuri, ada Pak Fahrul Rozi, dan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya mewakili secara aspirasi dan representasi. Jadi acara tanggal 5 besok ini memang acara yang merupakan semacam orkestra dalam konteks aspirasi, di mana aksi tanggal 1 kemarin pun kebetulan kan terjadi juga di Solo, di Temanggung, di Yogyakarta, di Jakarta, di Lampung. Jadi artinya aksi ini adalah Bung Kameramen, aksi lanjutan untuk mempertegas yang berhubungan dengan hak angket itu. Sebenarnya ini kalau tadi ada reaksi yang Bung Kameramen mendengar dan baca itu jelas memang dipersiapkan. Jadi terlepas kita akan kecewa, sesungguhnya kebanyakan pemuda-pemuda kita kan kita bisa saksikan di acara Desak Anies di berbagai daerah di Indonesia. Iya. Kan nggak begitu. Jadi artinya memang ada rombongan-rombongan buzzer-buzzer kelas cacing, kelas capung, kelas kecoa yang memang dipersiapkan untuk melakukan respon-respon ini, baik dengan menggunakan kemampuan pribadi dia atau menggunakan mesin yang mungkin bisa dipersiapkan. Jadi kata kuncinya hak angket dan seterusnya ini merupakan sesuatu yang sangat berpotensi besar untuk terwujud. Jadi sesungguhnya pihak istana hari ini sedang kalang kabut bagaimana membungkam dan melakukan proses anti klimaks terhadap semua perjalanan pembahasan menuju ke sana. Saya ikuti betul di seluruh teman-teman, apakah Aib Saifullah Fatah, apakah Abraham Samad, dan segala macam kawan-kawan di berbagai ini memang sudah mengarah kepada sebuah kelogisan sebuah perjalanan, apalagi ditambah dengan partai PSI yang kelihatan semakin tidak terkendali menuju angka 4%. Ini sebuah kejahatan, kebobrokan, dan kekurangan ajaran dalam pengelolaan negara dengan atas nama elektabilitas. Lagi-lagi acara tanggal 5 itu memang acara yang
sudah dimusyawarahkan secara luas dari berbagai kalangan, baik tentara, tentu ini ya purnawirawan ya, polisi purnawirawan, karena Pak Ogroseno juga turun, Pak Fahru Rozi turun, artinya satuan alumni TNI, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, Pak Din Samsudin, tokoh-tokoh NU garis lurus, dan kelompok-kelompok gerakan memang terus ingin memompakan bahwa hak angket itu harus segera digelorakan dan diwujudkan. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sempat singgung tadi soal PSI yang kenaikannya tidak logis tapi dipaksakan tuh Bung Alfian. Nah, ini juga menurut saya Bung Alfian, ini salah satu trik juga nih Bung Alfian. Ketika kan sekarang kan penghitungan masih sekitar 65-70% ya. Nanti misalkan hampir 100% ternyata suara 01 naik dan 02 turun di 50 ke bawah, itu ntar bisa juga alasan mereka nyerang tuh Bung Alfian. Dengan sebutan wah penggelembungan suara atau curang atau apa, ini saya juga khawatir ke sana nih Bung Alfian. Tapi memang untuk kasus PSI ini perlu diusut tuntas juga, sekaligus dalam aksi juga kita kan memang ada kalimat menuntut dan menyalurkan aspirasi. Yang pertama adalah turunkan Jokowi, 2 mendesak dengan segera hak angket, dan 3 menolak pemilu curang atas nama rakyat Indonesia, karena pemilu 2024 adalah pemilu keluarga Jokowi. Nah, memang Bu Alfian, Jokowi ini sepertinya memang perlu kan dimakzulkan, itu kan menjadi pembelajaran juga buat Jokowi, itu nggak bisa semena-mena. Nah, tapi makanya Bu Alfian, karena dia belum merasakan hal tersebut, sampai hari ini dia seenaknya terus Bu Alfian. Makanya sejauh mana dia bisa melakukan segala kemampuannya sampai akhirnya dia bisa jatuh juga lah istilah katanya. Nah, mungkin Bu Alfian menjelang akhir sesi dibaca berita kali ini, apa semangat Bu Alfian untuk teman-teman agar hadir berbondong-bondong, karena Bu Alfian acara-acara demo ini nggak banyak diliput media, nggak banyak, paling seperti Kompas masih, atau TV masih. Kalau TV One terkesan menutupi, ya kita tahu lah itu corong ke 02, dan memang banyak pelemahan-pelemahan. Itu Bu Alfian. Saya ingin mengatakan satu kalimat yang mungkin saudara Bung Kameramen belum terlalu bisa menerima dengan cepat. Ini adalah ekspresi Jokowisme. Seorang Jokowi hari ini telah menampakkan diri sebagai super body yang sebetulnya bukan hal yang mendadak. Jadi semua situasi yang kita alami ini membuat pihak-pihak tidak berdaya. Hatta Golkar pun sebagai sebuah partai yang begitu sangat eksis di masa Orde Baru pun ada kemungkinan akan diakuisisi dan dicaplok oleh Jokowi. Betul. Artinya kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa untuk hak angket yang mungkin nanti akan bergerak menjadi hak interpelasi dan seterusnya, menurut saya itu harus dikawal, dan itu secara standar SOP, fungsi-fungsi fungsi-fungsi kerja daripada DPR di lingkungan DPR, itu hari yang normatif. Jadi tidak ada ketika ada 25 orang atau lebih mengusulkan hak angket, maka tidak ada alasan untuk ditolak, dan itu harus diproses menjadi sebuah persiapan pelaksanaan hak angket. Di samping memang orang-orang sudah banyak dan berbagai pihak sudah banyak menunjukkan alat bukti yang mungkin bukan hanya 2, mungkin sudah sampai 2 juta alat bukti, sangat banyak. Nah, untuk PSI itu harus termasuk bagian yang dipersoalkan dalam angket ini, untuk kemudian PSI ini didiskualifikasi bahkan dibubarkan. Kalau menurut saya PSI ini merupakan satu situasi di mana dia merupakan sebuah partai yang di-endorse oleh orang yang sedang, karena yang selalu bernyanyi-nyanyi dan berteriak-teriak dengan ideologi Jokowisme ini kan orang-orang PSI. Betul. Jadi saya yang menekuni gerakan PKI selama kurang lebih 35 tahun ingin mengatakan ini adalah satu situasi di mana ada kebangunan satu paham komunisme, ateisme, minus Palu Arit. Itu mungkin Bung Kameramen perlu memahami keadaan ini memang keadaan yang cukup genting, maka yang namanya hak angket ini harus terus digelorakan. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo yang punya kesempatan untuk bisa menyebarkan kabar ini sehingga acara besok bisa berjalan secara maksimal, dan juga pemberitaan akan adanya acara itu, dan pemberitaan tentang isi konten acara itu, dan tindak lanjut acara itu, agar bisa menjadi sesuatu yang terelaborasi. Karena kelihatannya aksi ini
tidak sampai tanggal 5 saja Bung Kameramen. Kemungkinan akan ada lagi di menjelang Ramadan, dan mungkin tetap akan ada pembicaraan konsolidasi yang akan dilakukan sehingga akan terjadi aksi-aksi yang akan dikabarkan kemudian. Sekian pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita. Untuk yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.